Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu matematika diskrit tentang graf dan trik. Kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada saya Faizul Diman. Saya Yudha dulu. Saya Badrul. Saya Andika Muhammad Farisi. Pertama, pengertian graf. Dalam matematika diskrit, graf juga disebut grafik, adalah struktur yang terdiri dari beberapa objek yang disebut titik atau simpul atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang disebut garis atau sisi. Secara sederhana, bayangkan sebuah peta jalan. Kota-kota di peta diwakili oleh titik dan jalan yang menghubungkan kota-kota diwakili oleh garis. Ini adalah contoh graf. Definisi matematis graf adalah pasangan terurut himpunan V, E, di mana F adalah himpunan yang tidak kosong dari titik-titik, E adalah himpunan dari sisi-sisi di mana setiap sisi diwakili oleh pasangan titik dari V. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis graf. Graf memiliki dua jenis, yaitu graf tak berarah, di mana setiap sisi tidak memiliki orientasi arah, dan graf berarah di mana setiap sisi memiliki orientasi arah dilambangkan dengan panah. Contoh aplikasi graf: jaringan sosial, di mana orang-orang adalah titik dan koneksi pertemanan adalah sisi. Lalu ada jaringan komputer, di mana komputer adalah titik dan koneksi jaringan adalah sisi. Lalu peta jalan, di mana kota-kota adalah titik dan jalan adalah sisi. Lalu rangkaian molekul, di mana atom adalah titik dan ikatan kimia adalah sisi. Graf adalah alat yang ampuh untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar objek. Teori graf memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu sosial. Oke, baik, kita lanjut ke pengertian tentang trik. Di sini trik adalah kumpulan titik-titik yang disebut graf dengan sisi-sisi atau garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut. Dalam struktur pohon, semua alat dihubungkan oleh garis. Jenis trik yaitu pohon berakar memiliki akar yang jelas. Pohon pinang dan simpul memiliki maksimal 2 anak. Pohon penuh setiap simbol pada level yang sama memiliki jumlah anak yang sama. Pohon berbobot setiap sisi memiliki bobot yang terkait dengannya. Pohon teh, pohon bina di mana setiap simbol adalah memiliki cepat 1 anak. Yaitu contoh aplikasi trik. Pohon memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti struktur data. Pohon digunakan untuk mempresentasikan data hierarkis seperti geodriver, struktur organisasi, dan sistem keluarga. Algoritma pencarian pohon digunakan untuk algoritma pencarian yang efisien seperti pencarian biner. Di sini ada contoh soal graf yang pertama. Jika diketahui graf G mempunyai V sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, E dalam kurung G. Diketahui V1, V2, V1, V3, V1, V4, V2, V3, V3, V5. Maka graf G dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah. Misalkan G suatu graf dengan himpunan titik V dalam kurung G dan himpunan sisi E dalam kurung G. Graf bagian dari G adalah suatu graf yang rentangan dari G. 3. Diberikan graf G dalam kurung P. Lalu soal selanjutnya, diberikan graf G dalam kurung P dan I dengan P bisa dari 2 dan derajat setiap simbol P dari G lebih dari P min 1/2. Biasa ditulis dengan V lebih besar dari P min 1/2. Untuk setiap V di G, buktikan bahwa G terhubung. Jawabannya, pembuktian menggunakan teknik bukti kontrapositif. Andaikan graf G tak terhubung dan V lebih besar dari P min 1/2, karena G tak terhubung maka G mempunyai 2 atau lebih komponen. Misalkan G1, salah satu contohnya dari G dan U, sebuah simpul dalam G, karena DU P min 1/2 diketahui
maka banyaknya simpul-simpul dalam G adalah 1 ditambah P min 1/2 dikurangi P tambah 1/2. Jadi banyaknya simpul dalam G lebih dari 2 kali P tambah 1/2, yang ini lebih dari P tambah 1. Jadi G harus terhubung. Jadi contoh soal nomor 4, suatu rumah dihuni oleh 7 orang mahasiswa, masing-masing bernama Ani, BC, Cici, Dina, Eko, Faisal, dan Geri. Diketahui Ari, BC, dan Cici saling bersepupu dan juga sepupu Geri dari pihak ibu. Sedangkan Dina, Eko, dan Faisal juga saling bersepupu dan juga adalah sepupu Geri dari pihak bapak. Setelah diselidiki, ternyata Faisal dan Ari juga bersepupu. Buatlah model grafik kekeluargaan dari ke-7 orang tersebut. Baik, jadi pertama itu hubungan keluarga dari ke-7 orang di atas dapat dinomorkan ke dalam graf dengan cara nyatakan orang sebagai titik dan 2 titik bertetangga. Jika A orang yang dinyatakan sebagai 2 titik tersebut adalah bersepupu, jika titik diberi nama sesi 1 dengan nama awal orang, maka kita mempunyai F dalam kurung H, min dalam kurung A, B, C, D, E, F, G, dan X dalam kurung H, min dalam kurung A, B, B, C, C, A, D, E, E, F, F, D, F, A, G, A, G, B, G, C, G, D, G, E, G, F. Gambar grafnya adalah seperti berikut. Oke, baik, untuk contoh soal graf yang keempat, di sini bisa kita lihat ada sebuah contoh soal. Mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah untuk A 5, 2, 3, 2, 4, untuk B 4, 4, 3, 2, 3, yang C 3, 3, 2, 3, 2. Pertanyaannya, jika mungkin berikan satu contohnya, jika tidak mungkin berikan alasan singkatnya. Untuk jawaban di sini yang A, untuk yang A ini jawabannya adalah tidak mungkin, karena ada simpul yang berderajat 5. Untuk yang B yang 4, 4, 3, 2, 3 ini mungkin ya, dan contohnya banyak. Yang C yang 3, 3, 2, 3, 2 tidak mungkin, alasannya karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Untuk yang C ada alasan lain, yaitu karena jumlah derajatnya ganjil. Baik, selanjutnya berikut soal nomor 5, yaitu diketahui sebuah graf dengan 5 titik A, B, C, D, E, dan 6 sisi. Gambarkan graf tersebut dan tentukan derajat setiap titiknya. Gambarkan pada 9 kertas. Baik, seperti ini. Derajat A terhubung dengan B dan C, kemudian derajat B terhubung dengan A dan C. Derajat C terhubung dengan A, B, dan E. A, B, dan E. Derajat D terhubung dengan E. Iya benar. Derajat E terhubung dengan C dan G. Disebut dan tentukan derajat setiap titiknya. Ini seorang ini. Oke, baik. Sini ada contoh soal yang tri. Contoh soal pertama. Sini ada sebuah gambar. Kemudian ada pertanyaan. Tentukan left dan branch pada gambar di atas. Untuk left itu daun dan branch itu artinya batang. Untuk left sendiri ada V4, V5, V6, V7, V8. Untuk branch sendiri ada V1, V2, dan V3. Jadi ibaratnya gini. Oke, V1 itu bapak, ayah, suami punya poligami, punya 2 istri. Masing-masing istri itu dari V2 dan V3. Nah, istri pertama punya 3 anak. Ini yang disebut V4, V5, dan V6. Istri kedua punya 2 anak. Ini yang kita sebut V7 dan V8. Contoh soal tri nomor 2. Tentukan mana di antara graf pada gambar yang merupakan pohon atau hutan.
Jadi yang A merupakan pohon karena terhubung dan tidak memuat sirkuit. Kemudian yang B merupakan pohon karena terhubung dan tidak memuat sirkuit. Perhatikan bahwa sebenarnya graf pada gambar ini sama dengan graf pada gambar, meskipun tampaknya berbeda satu pohon, tapi tidak harus memiliki bentuk graf yang menyerupai tanaman, apel akar dan cabang-cabang. Kemudian gambar yang C bukan merupakan pohon karena wall F3, FA, FS, FS merupakan suatu sirkuit. Kemudian gambar yang D merupakan suatu hutan karena tidak memuat sirkuit dan tidak terhubung. Hutan tersebut terdiri dari dua komponen yang masing-masing merupakan suatu pohon. Contoh soal TRI nomor 3. Syarat kelulusan suatu mata kuliah adalah sebagai ini. Jika nilai ujian tahap 1 seorang mahasiswa langsung dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Sebaliknya, jika nilai ujian tahap 150, maka mahasiswa yang Contoh soal tri yang keempat. Dari gambar 1 berikut yang merupakan tri adalah A, B1 dan D3, berarti yang ini sama ini G3 dan G4, berarti yang G3 dan G4, G2 dan G4, G2 dan G4, G1 dan G2. Dari gambar tersebut yang merupakan tri adalah D, karena setiap komponen dalam graf tersebut dengan lintasan tunggal dan tidak mengandung sirkuit, yaitu D1 dan D2. Sedangkan D3 mengandung sirkuit, yaitu pada titik ADF, dan D4 merupakan poros karena mengandung dua tri. Baik, yang terakhir untuk soal tri nomor 5. Dari gambar dua berikut yang merupakan selain tri dari graf G adalah A, T1 dan T2, lalu ada B, T3 dan T4, lalu C ada T1, T2, T3, T4, dan D benar semua. Kami akan menampilkan sumber referensi yang kami ambil dari sebuah internet dan buku matematika diskrit karya DRS John Jixiang MSc. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.